Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang direktur atau owner. Nah, jadi owner itu artinya adalah pemilik. Namun dalam dunia bisnis, seseorang dapat disebut sebagai owner apabila dia adalah pemilik dari usaha tersebut. Nah, oleh karena itu, owner juga sering dijuluki sebagai bos besar, yang tugasnya adalah untuk memastikan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Seorang owner juga memiliki hak atas seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan dan juga memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga, owner sering dikenal sebagai pemegang saham utama atau shareholder di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada tugas dan tanggung jawab sebagai owner. Yang pertama itu memimpin perusahaan. Seorang owner memiliki tugas menjadi pemimpin serta diharuskan mampu memastikan industri atau bisnisnya berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, membuat peraturan perusahaan. Proses membuat kebijakan dan peraturan tidak bisa dilakukan sembarangan oleh seorang owner, meskipun dia memiliki wewenang tersebut. Nah, yang ketiga, memiliki tanggung jawab atas kerugian perusahaan. Kerugian tentunya menjadi tanggung jawab dari seorang owner. Oleh sebab itu, owner diharuskan mencari solusi agar tidak semua aspek dalam perusahaan menerima dampak negatif dari kerugian perusahaan. Nah, yang keempat, mengembangkan strategi bisnis. Pengembangan strategi pemasaran harus terus diperbarui sehingga perusahaan dapat mencapai hasil yang maksimal dan menjalankan bisnisnya. Yang kelima, menyediakan biaya atau anggaran untuk perusahaan. Dari pengertian owner ini, maka dapat diketahui bahwa owner tidak hanya memiliki bisnis atau perusahaan saja, akan tetapi juga seseorang yang berinvestasi pada perusahaan tertentu. Oleh karena itu, maka tugas seorang owner adalah menyediakan anggaran untuk perusahaan. Nah, yang keenam, ada melakukan evaluasi. Selama mengawasi jalannya perusahaan ini, owner diharuskan peka jika ia menentukan suatu hal yang tidak beres pada bisnisnya. Lalu dari masalah yang ia temukan tersebut, seorang owner diharuskan berpikir dengan cepat untuk segera menemukan solusinya. Nah, yang ketujuh, ada mengeluarkan keputusan. Salah satu tugas dan tanggung jawab seseorang owner yang paling penting adalah mengeluarkan keputusannya. Penting bagi seorang owner untuk hadir pada setiap rapat, baik itu rapat evaluasi atau rapat tahunan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari owner dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menyediakan dana demi keberlangsungan jual beli yang dilakukan perusahaan, mulai dari biaya produksi hingga promosi harus sesuai dengan rencana keuangan dan perusahaan. Yang kedua, melakukan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi harus dilakukan dengan rutin agar kemajuan dari bisnis perusahaan tidak terhambat. Pada umumnya urusan kegiatan administrasi ini akan berhubungan secara langsung dengan kantor pemerintahan seperti bea cukai maupun pajak. Nah, yang ketiga, memberi tugas pada karyawan. Fungsi lain dari seorang owner adalah memberikan tugas atau pekerjaan kepada pegawai dan karyawannya. Tugas tersebut meliputi promosi, marketing, pengiriman, pengemasan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada manajer keuangan nih yang akan dijelaskan oleh saudari Nia Ramadhani Soleha. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu sangat penting banget di dalam perusahaan karena ini menyangkut dengan keuangan di perusahaan tersebut. Terus tugasnya itu ngapain aja sih manajer keuangan? Jadi tugas utama manajer keuangan itu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Ini rinciannya. Yang pertama, bekerja sama dengan manajer lain. Ini bekerja sama dengan mereka. Merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Kemudian menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Kemudian mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Kemudian yang terakhir, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Jadi tugas dari manajer keuangan ini menyangkut keputusan-keputusan tentang keuangan di perusahaan tersebut. Kemudian ada pula tanggung jawab dari manajer keuangan. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar seefisien mungkin, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaannya kemana. Kemudian mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi membuat laporan keuangan itu tanggung jawab dari manajer keuangan. Selanjutnya,
merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow, terutama pengelolaan piutang dan utang, sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. Baik, saya kembalikan kepada Direktur. Baik, untuk selanjutnya penjelasan dari manajer personalia yaitu akan dijelaskan oleh Nurul di sana. Maria, dipersilakan. Oke, di sini saya sebagai manajer personalia. Personalia itu dalam institusi atau perusahaan merupakan bagian penting karena mereka itu mengurus keanggotaan atau karyawannya yang ada di dalamnya. Adapun tugas personalia yaitu melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal yang terkait administrasi guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Misalnya penggajian, dokumen pendukung karyawan seperti paklaring, surat pengunduran diri, pemecatan, dan juga data absensi online. Personalia juga merupakan fungsi yang dikenal dengan istilah manajemen personalia. Antara lain artinya bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, termasuk di dalamnya pinjaman karyawan, absensi, pencatatan, cuti tahunan, filing dokumen, dan rekrutmen. Adapun fungsi personalia yaitu di sini ada 9 fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan. Personalia di sini menentukan suatu program manajemen perusahaan personalia yang akan dapat membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Apabila perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para anggotanya, maka manajer personalia ini harus membentuk organisasi dengan cara merancang susunan dari berbagai hubungan diantaranya jabatan dalam perusahaan untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada pengarahan. Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya yaitu mengadakan pengarahan terhadap karyawannya. Yang selanjutnya yaitu ada pengawasan. Pengawasan adalah salah satu fungsi yang menyangkut suatu masalah pengaturan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sesuai dengan rencana personalia yang sudah dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan suatu organisasi fundamental. Yang selanjutnya yaitu ada pengadaan. Tujuan tersebut yaitu menyangkut suatu masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi serta juga penempatan kerja. Nah di sini manajer personalia juga mengambil alih seperti merekrut karyawan baru dan sebagainya. Yang keenam yaitu ada pengembangan. Manajemen personalia juga dapat membantu meningkatkan keahlian serta keterampilan tenaga kerja melalui tahap pendidikan serta pelatihan. Biasanya hal tersebut dilakukan pada saat terdapat tenaga kerja yang baru, sebab kebanyakan dari mereka merupakan tenaga kerja yang masih belum siap pakai. Yang selanjutnya yang ketujuh ada pemberian kompensasi. Manajemen personalia dapat memberi penghargaan yang adil dan layak bagi karyawan sesuai dengan peran dan pencapaian karyawan tersebut. Pemberian kompensasi terhadap karyawan ini bisa bersifat finansial seperti kenaikan gaji maupun non finansial berupa tunjangan kesehatan. Yang kedelapan yaitu ada pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi pada fungsi ini yaitu penyesuaian antara perbedaan kepentingan perusahaan dengan pegawai secara individu agar dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan karyawan berhubungan dengan usaha-usaha demi mempertahankan keberlangsungan dari kondisi kerja yang telah efektif melalui kelima fungsi manajemen personalia. Umumnya, terdapat dua hal yang harus dipertahankan, yaitu sikap positif pegawai terhadap tugas yang diberikan serta melalui proses komunikasi yang baik pada organisasi. Selain itu juga dengan mempertahankan kondisi fisik para pegawai melalui program kesehatan dan keamanan. Adapun tugas dari manajemen personalia yaitu pertama menyusun anggaran tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, membuat job analysis, job description, dan job specification. Yang ketiga, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang keempat, mengurus dan mengembangkan karyawan. Yang kelima, mengurus dan melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Yang keenam, mengurus soal-soal pemberhentian, pensiun, PHK atau resign. Dan yang terakhir, mengurus soal-soal kesejahteraan. Jadi di sini manajemen personalia bisa disebut kayak HRD gitu di suatu perusahaan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada direktur. Untuk selanjutnya pembahasan dari manajer usaha yang akan dijelaskan oleh Kerunisa. Baik, di sini saya selaku manajer usaha. Manajer usaha itu bisa disebut juga sebagai business manager, yang artinya seorang yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan perusahaan, baik antara individu, institusi, organisasi, atau perusahaan lainnya.
Selanjutnya itu ada tugas sebagai seorang business manager. Tugas utama itu seperti bertanggung jawab untuk pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan. Hal ini tuh sejalan dengan fungsi lain yang harus dijalankan, yaitu fungsi pengawasan. Selanjutnya ada tanggung jawab sebagai seorang business manager. Yang pertama itu ada mengembangkan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan rencana serta strategis bisnis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup dan mempunyai untuk mengerjakan strategi bisnis yang direncanakan itu. Yang keempat, ada mengatur dan mengorganisasikan cara kerja karyawan untuk memastikan output yang maksimal. Yang kelima, melakukan supervisi terhadap kinerja karyawan dan memberikan feedback untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan. Yang keenam itu ada menjaga hubungan baik dengan rekan atau vendor atau supplier. Yang ketujuh, mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data internal dan eksternal serta membuat laporannya. Yang kedelapan, menilai kinerja perusahaan dengan target yang sudah ditetapkan. Yang kesembilan, mewakili perusahaan pada seminar, konferensi, event, dan acara lainnya. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan karyawan atau perusahaan terhadap peraturan dan pedoman hukum. Lalu ada komponen manajemen bisnis. Yang pertama itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini yaitu setiap anggaran bisnis yang bisa dikelola serta digunakan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Lalu ada manajemen marketing. Istilah dari manajemen marketing ini yang juga dikenal sebagai pemasaran, merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan penentuan target, perencanaan, tujuan, dan juga hasil yang hendak dicapai dalam bidang marketing. Yang ketiga itu ada manajemen produksi. Yang keempat ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi ini sangat mendukung kinerja dari manajemen pemasaran yang tadi. Selanjutnya yang kelima itu ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM ini dikaitkan dengan ketersediaan dan juga penilaian kinerja seluruh karyawan. Selanjutnya saya serahkan kepada direktur. Baik, selanjutnya pembahasan dari manajer pemasaran oleh Rahel Putri Aureliana Silom karena sedang berhalangan, nanti akan menyusul dengan penjelasannya. Selanjutnya ada karyawan dan staff, yaitu akan dijelaskan oleh Salsabila Karisma dan Indah Trisna Chandra. Ini silakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya sebagai karyawan akan menjelaskan yang pertama itu ada fungsi dan peranan karyawan. Nah, fungsi dan peranan karyawan ini dalam perusahaan memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Di antaranya itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan. Yang kedua itu ada menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada bertanggung jawab pada hasil produksi. Nah, lalu yang keempat itu ada menciptakan ketenangan kerja di perusahaan. Nah, jadi ini ada 4 fungsi dan peranan sebagai karyawan. Lalu yang kedua itu ada kewajiban sebagai karyawan. Nah, di sini ada 3 dalam perusahaan kami, yaitu karyawan memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Seperti yang pertama itu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada kepatuhan pada aturan perusahaan. Jadi kita sebagai karyawan itu harus patuh atas peraturan yang sudah ada. Lalu yang ketiga itu menciptakan ketenangan dalam bekerja. Nah, dari ketiga kewajiban tersebut, karyawan diharapkan menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapai tujuan dan mendapatkan hasil yang optimal. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada karyawan saya yang kedua, yaitu Indah Trisna. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi karyawan. Jadi, seorang karyawan itu harus mempunyai keterampilan komunikasi. Nah, berikut saya akan jelaskan aspek-aspek komunikasi pada karyawan. Yang pertama, source, yaitu individu atau penjabat humas yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya. Yang kedua ada message, yang artinya suatu gagasan atau ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, dan bujukan, atau ungkapan bersifat pendidikan dan emosi lainnya, sebagaimana yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada channel, yaitu berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada khalayaknya. Yang keempat ada efek, yaitu suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut yang dapat berakibat positif dan negatif menyangkut tanggapannya, persepsi atau opini dari hasil komunikasi tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para jajaran manajer.